Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini, gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari Sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Mas Wahyu yang menceritakan tentang pengalaman ayahnya saat menjadi tukang pijit dan mendapatkan pelanggan yang tidak biasa. Bagi yang penasaran, kalian bisa ikutin cerita ini sampai habis. Tapi sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih buat Mas Wahyu yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1980 saat ayah Wahyu, yakni yang bernama Pamuji, berumur sekitar 28 tahun. Waktu itu Pamuji masih tinggal di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah sebelum merantau ke Jakarta. Pamuji sendiri masih menjalani profesi sebagai tukang pijat keliling dengan membawa tas kulit andalannya yang berisi minyak urut. Biasanya Pamuji keluar beraktivitas di sore hari dan baru akan pulang di malam hari sekitar jam 9 malam. Dan pada malam itu, dia keluar untuk menjemput rezekinya sambil berteriak dengan kata-kata marketingnya. Rumah demi rumah pun, kampung demi kampung pun ia jajaki. Sesekali, ia berhenti dan menawarkan jasanya kepada orang-orang yang duduk di depan rumah. Tapi, di suatu malam, Pamuji mengalami kejadian yang tidak pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Waktu itu, sekitar pukul 7:30 malam, ketika ia hendak bersiap-siap untuk pulang. Nanggung ya, baru jam segini. Ya udahlah, lewat kompleks sana aja deh. Siapa tahu dapat satu orang lagi yang mau mijat. Pamuji pun berjalan menyusuri komplek perumahan tersebut. Pada saat itu, ada satpam yang berjaga di depan sana. Begitu ia akan masuk ke dalam komplek perumahan, entah mengapa, daerah sana terasa sepi sekali. Padahal, waktu di jamnya Pamuji baru menunjukkan pukul 20.00, yaitu pukul 8 malam. Biarinlah arah pulang ini, ujarnya. Rumah demi rumah ia lewati. Ketika sudah berada di ujung komplek tersebut menuju pintu perbatasan antara komplek, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang memanggilnya. "Mas, pijat," dengan nada datar sambil melambaikan tangan ke arah Pamuji. "Oh iya pak," sambil berucap alhamdulillah dalam hatinya. "Sini masuk ke dalam mas," masih dengan nada yang datar ucap istrinya. "Iya bu, nuwun sewu ya," kata Pamuji. Suaminya pun berkata, masih dengan nada datar, "Ini maaf ya mas, kalau agak berisik, anak-anak lagi pada main." "Ya gak apa-apa pak, namanya juga anak-anak. Ini mau di mana pak pijatnya?" tanya Pamuji. "Oh di sini aja mas, di ruang tengah." Pamuji pun mengikuti bapak tersebut ke ruang tengah dan mulai mempersiapkan peralatannya, seperti minyak dan lain sebagainya.
dan pria tersebut pun mulai tengkurap dan berkata, "Ini badan saya pada sakit mas, kayak mau copot semua. Kaki saya juga rasanya hampir putus mas." Hehehe, sambil tertawa datar. Pamuji pun membalas dengan candaan pula, "Mungkin udah lama gak diurut kali pak." Ketika Pamuji memegang badan tersebut, ada satu keanehan yang ia rasakan. Badan orang tersebut terasa lunak dan dingin seperti orang mati. "Ini kok dingin banget badan si bapaknya," ujarnya dalam hatinya. Tapi di sini, Pamuji tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Namun, ada beberapa keanehan yang terjadi. Sambil mengurut badan pria tersebut, ia pun melihat sekeliling. Dan ada satu bingkai foto keluarga berukuran besar dengan pose seperti menatap tajam ke arah Pamuji. "Ih, serem amat gaya fotonya ya. Kayak ngeliatin aku gitu. Ah, udahlah biar aja." Pamuji pun melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, ia pun selesai melaksanakan tugasnya. Pria tersebut bertanya, "Berapa mas?" tanya pria tersebut. Pamuji menjawab, 800 perak aja pak." "Iki mas, kembaliannya ambil buat jenengan," ucap pria tersebut memberikan uang pecahan 1.000 rupiah. "Wah, alhamdulillah, matur suwun ge pak, matur suwun," ucap Pamuji sambil bergegas pulang. Malam itu, tidak ada kejadian horor yang menimpa Pamuji. Hanya saja, waktu terasa lebih cepat. Ketika ia melihat jamnya kembali, ia terkaget. "Waduh, kok sudah jam setengah 12 malam aja ya? Perasaan aku nggak lama di sana." Singkat cerita, ia pun sampai di rumah dan mengetuk pintu rumahnya. "Bu, ibu, buka lawangnya bu. Bapak mulai bu." Terlihat istri dan anak pertamanya sudah terlelap tidur. "Bu, ini bapak bu." Lalu istrinya pun membuka pintu dan menanyakan, "Bapak kok tumben pulang sampai larut malam?" Pamuji menjawab, "Iya bu, alhamdulillah lagi ramai hari ini." Malam itu pun selesai. Keesokan harinya, Pamuji pun berjalan melewati rute yang sama seperti biasa. Start dari jam 5 sore. Dan sialnya, waktu itu hujan turun sangat deras dan Pamuji berteduh di sebuah pos ronda. Setelah sekitar 2 jam menunggu, akhirnya hujan reda. Pamuji lantas melanjutkan perjalanannya. Karena hujan jadi gak seramai kemarin deh, umpatnya. Ia terus berjalan menyusuri rumah demi rumah, seperti biasanya. Dan sampailah ia di tujuan akhirnya. Sebelum pulang ke rumah, yaitu komplek perumahan yang kemarin, di jam yang kurang lebih sama, yaitu pukul 8 malam. Komplek itu terlihat sangat sepi sekali, terlebih cuaca saat itu masih gerimis kecil. Dan ketika ia melewati sebuah rumah yang ada di ujung komplek tersebut, ada suara laki-laki yang memanggilnya. "Mas, pijit." Pamuji menoleh ke arah sumber suara tersebut. "Loh, itu kan bapak yang kemarin ya? Apa belum enak badan ya? Minta pijit lagi?" "Oh iya pak." Pamuji pun mendekat ke arahnya. "Lah, kok minta pijit lagi pak? Memangnya belum enak ya badannya kemarin?" tanya Pamuji. "Ya saya mau minta pijit aja sama jenengan ya. Kalau bicara enak ya gak bakal pernah enak lah mas. Lawang badan saya ini hancur semua. Ya udah sini mas, masuk dulu." Sambil tertawa kecil dengan nada yang datar. "Oh ya udah pak, nanti habis urut lagi pasti lebih enak badannya bapak," jawab Pamuji dan masuk ke dalam rumah tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Akhirnya Pamuji pun menjalankan tugasnya di ruangan tengah rumah tersebut, tempat yang sama dengan yang kemarin. Ketika ia mulai memijat punggung pria tersebut dengan posisi tengkurap lagi-lagi badannya sangat terasa dingin. Akhirnya, karena rasa penasaran Pamuji yang sangat besar, ia pun menanyakan suatu hal ke pria tersebut. "Pak, nuhun sewu,
"Bapak lagi sakit ya? Kok badannya dingin banget?" Pria tersebut menjawab, "Saya nggak sakit mas, saya itu emang udah meninggal." Hehehe. Pamuji berkata dan merasa aneh dengan perkataan pria tersebut. "Ah, jangan bercanda pak, mana mungkin. Beneran mas, saya itu emang udah mati," ucap pria tersebut sambil memutar kepalanya 180 derajat. Badan pria tersebut masih dalam posisi tengkurap, tapi kepalanya menghadap ke arah belakang dan otomatis berhadapan dengan Pamuji. Dan yang bikin Pamuji tidak tahan, wajah pria tersebut berubah seketika yang tadinya normal seperti orang pada umumnya menjadi wajah yang hancur berlumuran darah, dan mata kanan pria tersebut pun hampir terlepas dari tempatnya. Pamuji pun lantas tidak bisa bergerak menyaksikan pemandangan mengerikan tersebut. Dan tiba-tiba pintu kamar terbuka dan ada satu sosok perempuan mirip kuntilanak dengan gaun lusuh dan rambut yang acak-acakan, dengan dua orang anaknya yang juga tidak kalah menyeramkan. "Loh, ada tamu toh pak?" Hihihihihihihi. Wanita tersebut tertawa mirip dengan kuntilanak. Dan seketika suasana menjadi gelap gulita. Saat itulah Pamuji bisa mengontrol dirinya kembali. Ia baru menyadari bahwa rumah yang ia masuki tersebut adalah rumah kosong, tak berpenghuni, dengan kondisi rumah yang kotor dan sangat berantakan. "Sialan, aku dijebak. Ini rumah demit kabeh." Sambil berlari ke sana kemari mencari jalan keluar, namun semua pintu terkunci. Ia pun bingung kenapa ia bisa berada di dalam rumah kosong tersebut. Dan sesekali terdengar suara tertawa melengking kuntilanak. Mungkin karena kelelahan ditambah rasa ketakutan yang begitu hebat, Pamuji pun pingsan tak sadarkan diri. Siang hari, Pamuji pun terbangun karena azan zuhur yang mulai terdengar. "Loh, kok aku ada di sini?" Ia terkaget dan bingung. Sudah berapa lama ia pingsan di sini? Semakin terlihat jelas kondisi rumah yang sudah tidak terawat bagian dalam, dipenuhi kotoran debu yang tebal. Bahkan bagian depan rumah tersebut sudah ditumbuhi ilalang. Tanpa pikir panjang, Pamuji langsung menuju pintu depan dan mencoba membuka pintu tersebut. Dan pintu tersebut masih terkunci rapat. Akhirnya, ia menggedor jendela berharap ada warga yang lewat dan menyadari keberadaannya. Tidak perlu waktu yang lama, ada satu orang warga komplek yang melihat keberadaan Pamuji di dalam. "Pak, tolong saya pak, bantu keluarkan dia dari sini pak," teriaknya. Warga tersebut menghampiri dan bertanya, "Loh, mas kok bisa ada di dalam, gimana ceritanya?" Pamuji menjawab, "Udah pak, panjang ceritanya, bantuin saya dulu keluar dari sini." Iya mas, sebentar ya, saya panggilin security dulu di depan." Singkat cerita, ia pun kembali dengan mengajak dua orang security yang berjaga di hari itu. Akhirnya mereka mau tidak mau mendobrak pintu tersebut untuk mengeluarkan Pamuji dari sana. Pamuji pun berhasil dikeluarkan. "Alhamdulillah, matur suwun ge pak, matur suwun." "Ini gimana ceritanya pak, kok bisa terjebak di dalam?" tanya security tersebut. Pamuji menceritakan kembali pengalaman horornya kepada mereka. Lalu security itu menjawab, "Hahaha, itu mah udah sering mas yang dijalin di sana. Ya walaupun gak sampai kayak masnya sih dikunci di dalam." Pamuji bertanya, "Itu sebenarnya rumah siapa sih pak?" Security pun menjawab, "Jadi gini mas, sekitar 4 tahun lalu rumah itu dihuni oleh satu keluarga terdiri dari 4 orang. Mereka semua itu meninggal karena kecelakaan mobil. Mobilnya itu beradu banteng di Jalan Pantura mas. Rumah itu juga sempat ditinggalin sama anggota keluarganya. Tapi entah kenapa mereka semua pergi lagi mas. Ya karena mungkin itu tadi, rumahnya suung mas sampai saat ini." Pamuji menjawab, "Ah, aja medeni saya lah pak. Tapi komplek ini kok sepi sekali ya pak."
saat Pam itu menjawab, "Saya nggak nakutin ya mas, tapi emang nyatanya begitu." Ya nggak sepi-sepi banget sih mas, yang sepi ya di blok H ini, karena posisinya berada di ujung komplek, ditambah lagi ada rumah suwung itu. Coba mas lihat beberapa rumah yang berdekatan sama rumah itu, juga kosong kan? Ah ya udahlah pak, ini makasih ya pak, saya mau pamit pulang dulu. Singkat cerita, Pak Muji sampai di rumah dan sudah ditunggu oleh istrinya, Pak RT dan beberapa warga di sana. Istrinya berkata, "Masya Allah mas, kemana aja? Aku baru lapor Pak RT buat bantu nyari mas." "Waduh, panjang ceritanya bu. Nanti mas ceritakan," jawab Pak Muji. Setelah itu, Pak Muji tidak berani lagi melewati komplek tersebut apabila hari sudah malam. Sebenarnya, komplek tersebut adalah komplek yang ramai, tapi seperti yang dijelaskan tadi, di ujung komplek tersebut memang banyak rumah kosong. Jadi, membuat siapa saja takut ketika melewatinya, terlebih di malam hari. Cerita pun selesai. Sebenarnya, cukup banyak pengalaman horor dari Pak Muji yang diceritakan kepada anaknya Mas Wahyu ini. Nanti bakal Mimi ceritakan lagi di episode selanjutnya. Tapi, sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.